senantiasa dijaga istiqomahnya, senantiasa dimudahkan, diringankan, menjalankan, melaksanakan segala bentuk amal soleh untuk kita berbekal menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, digolongkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ngajinya ringan aja, tentang birrul walidain, hal yang sangat penting harus kita tanamkan, bukan hanya sekedar mengajarkan kepada anak-anak kita, tapi harus diberikan contoh keteladanan dari sang orang tuanya. Karena hari ini kita sering menemukan banyak orang tua menuntut lebih kepada anak. Anak harus taat kepada orang tua. Anak harus soleh dan solehah. Anak harus baik, harus nurut, manut, nunut, ya, bahasa mana aja itu, kepada orang tua. Tapi tidak sedikit orang tua yang memberikan keteladanan, contoh yang baik. Ada kalimat, kalau kalimatnya salah mohon dikoreksi. Tapi yang kami pernah dengar kalimatnya begini, birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu bakal berbakti kepadamu. Ini penting, Pak. Kadang orang itu hanya memaksakan sepihak, tapi masih bagus sih. Karena apa? Sejahat-jahatnya orang tua, walaupun setiap harinya bergelimang dengan maksiat dan dosa, pasti nggak pengen anaknya ngikutin jejaknya. Betul ya, Pak ya? Halo? Ya, kayaknya begitu. Siapapun dia, siapapun orangnya, tidak akan pernah membiarkan anak-anak kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, yang buruk, membahayakan masa depannya mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya menukil satu ayat yang ada di dalam surat Al-Isra yang insyaallah Bapak Ibu sering dengar banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma faqul lahumā fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini surat Al-Isra ayat 23 menegaskan bahwa Tuhanmu telah memerintahkan. Ini berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'budu illa iyyah. Agar supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduma aw kilahuma. Jika di antara keduanya telah tua atau telah senja, usianya sudah sepuh, atau keduanya, salah satunya atau keduanya. Jika di antara keduanya telah sepuh atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff. Perhatikan kalimatnya ini. Maka janganlah kamu mengeluarkan perkataan yang kasar kepada keduanya. Fala taqul lahumā uff. Uff itu kalau bahasa Indonesianya gitu loh. Saja nggak boleh, apalagi lebih gitu maksudnya, Pak. Jangan wa qul lahumā wa la tanharhumā. Kemudian jangan pula engkau membentak, apalagi sampai membentak. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan hendaklah engkau ucapkan perkataan yang mulia, yang menyejukkan, yang menenangkan, yang lemah lembut kepada keduanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah rahasia umum katanya. Mohon maaf yang sudah mulai senja ya. Yang orang tua itu kalau udah semakin sepuh, semakin rewel. Benar, Pak? Kok kayaknya iya banget lah. Nah, orang tua itu kalau sudah makin sepuh itu semakin rewel. Di mata anaknya
benar-benar menguji kesabaran. Padahal itu belum seberapa loh dibanding pengorbanan orang tua ketika kita bayi, ketika kita baru lahir, ketika masih menyusui dan antara 0 tahun hingga 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin balita. Ketika 5 tahun. Susahnya kita bikin susah orang tua tidak dirasakan oleh orang tua. Tapi betapa orang tua yang sudah sepuh, kadang maaf-maaf di mata kita orang tua itu benar-benar menguji kesabaran. Kita kadang maaf-maaf. Doanya itu loh. Saya udah ikhlas banget kalau orang tua dipanggil oleh Allah. Doanya begitu. Karena katanya sudah tidak sabar. Tidak sabar ngopenin orang tua. Hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus hati-hati? Jangan sekali-kali kita mengucapkan kalimat atau membentak sekalipun. Ada banyak contoh dalam kehidupan ini. Kelihatannya sepele, tapi justru sangat sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Semua dosa pelaksanaan siksanya atau balasannya itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Ini ngeri sekali Bu, perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan balasan untuk pendosa yang punya dosa terhadap kedua orang tuanya fil hayati qabla al-mamat, di masa hidupnya sebelum matinya. Ngeri ya Pak? Nah ini penting untuk kita tahu. Kita yang lagi belajar jadi orang tua pun jangan sembarangan melepaskan doa atau ketika lagi kesel, lagi capek, lagi marah, kemudian tidak kontrol. Sebab kalau udah kadung, kelepasan, dan doa itu diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah juga orang tua. Yang susah juga orang tua. Kan banyak terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah contoh yang harus kita ambilkan ibrah. Yang baik ambil, yang jelek buang. Ini kejadian udah cukup lama Pak. Tapi ini yang punya cerita saya saja karena ini kejadian di dekat rumah saya dan kebetulan saya kenal betul orangnya. Ada orang yang tinggal di sebuah daerah. Di daerah tahun 90-an Pak. Kalau tidak salah mulai tahun 90-an ke atas. Itu yang namanya orang-orang daerah itu lagi demam jadi TKW atau TKI. Nah, singkat cerita, ada sepasang suami istri yang kemudian berangkat mengadu nasib, ingin merubah nasibnya, mencari ma'isyah, sumber rezekinya di negeri orang dengan menjadikan dirinya TKI, berangkat ke suatu negara lah, saya nggak sebut negaranya, pokoknya udah tahu lah kalau tempat menampung TKI dari Indonesia itu. Singkat cerita, berangkatlah mereka berdua. Subhanallah, namanya kerja di negeri orang berdua, dikumpulin, ditabung. Alhamdulillah yang ngumpul. Orang tuanya dengan senang hati mengiringi dengan doa. Mendoakan setiap saat agar anaknya, usahanya Allah ridhoi, Allah berkahi, dan jadi sesuatu bekal rizki yang untuk kelak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setahun, 2, 3 tahun, 4 tahun dikumpulkan, dikirimkan. Ketika mengirimkan, si anak berpesan, Pak, Bu, itu untuk menyelesaikan hutang. Iya nak. Kirim lagi, ini hutangnya udah selesai, untuk beli sawah ya Pak. Iya. Kirimkan lagi, untuk bikin rumah Pak ya Bu. Jadi rumah. Kirim lagi. Bertahun-tahun. Sampai hampir 10 tahun mereka itu. Subhanallah. Orang tuanya kebetulan orang tua yang amanah Pak. Karena juga ada orang tua yang rada-rada.
Nekmu ya nekku. Tahu arti bahasa Indonesianya? Punya anaknya punya anak orang tua. Seperti halnya orang anak menganggap rezeki atau hartanya orang tua ya punya anak. Ada orang tua yang berpikir begitu. Hingga rezekinya anak ya dimakan, habis, nggak masalah. Wong memang punya anak kok. Tapi ini orang tua yang sangat bagus. Semuanya utuh, berbuah. Hutangnya terselesaikan, sawah, wujud, rumah, jadi, kebunnya pun ada, subhanallah. 10 tahun singkat cerita, pulanglah mereka. Setelah pulang, ditagih orang tuanya. Bu, Pak, yang kemarin, yang dulu dikirimkan mana? Tuh, jadi rumah deh. Tuh, jadi sawah. Tuh, jadi kebun. Subhanallah, singkat cerita, diserahkan. Ini, apa yang dulu engkau kumpulkan sudah berbuah. Diambil alih semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Orang tua di kampung biasanya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, punya aktivitas tidak lain tidak bukan yang namanya orang di kampung, di mana lagi, Pak? Kalau kantornya nggak di sawah. Kantornya di sawah. Singkat cerita, ketika sudah diambil alih semua atau diserahkan kembali kepada anaknya, dia nggak punya kegiatan. Bingung. Biasanya kalau orang kampung punya sawah sedikit ditanemin apa-apa kan bisa diarep. Kalau punya hutang nanti panen bisa buat bayar. Nah karena nggak ada yang ditanam, nggak ada yang buat kegiatan, bingung. Akhirnya datanglah kepada sang anak, si orang tua ini. Mintalah kepada keduanya, si anaknya ini. Kan suami istri. Deh, kasihlah garapan sepetak buat emak beraktivitas. Biar buat istilah orang Jawa bukan beraktivitas, buat kecehan gitu loh. Buat beraktivitas gitu loh. Nah, yang jawab menantunya. Entah sadar atau tidak kalimatnya begini. Buat sendiri aja masih kurang. Bentak enggak ini? Bentakan enggak? Bukan. Halus kok Pak. Halus. Buat sendiri aja masih kurang. Halus kelihatannya, tapi dalam. Halus tapi dalam. Buat sendiri saja masih kurang. Si orang tuanya mak gluk gitu. Buat sendiri masih kurang. Mungkin karena lagi banyak pikiran. Orang tua itu bagusnya begitu. Walaupun anak udah rada-rada kurang, ya rada-rada kurang lah pokoknya lah. Kurang ajar gitu loh. Nah itu mungkin lagi banyak pikiran. Jadi yang terucap bilangnya seperti itu. Ngobrol lain dulu, ngalor ngidul. Kemudian kepada titik yang sama, minta dikasih garapan. Sepetak 2 petak. Tidak dikasih Pak. Subhanallah. Pulanglah orang tua ini. Di perjalanan itu ngerentes. Ini ngerentes bahasa Indonesianya apa Pak? Hatinya itu kecewa, kemudian mengucapkan sesuatu di dalam hatinya. Ya Allah, anakku ternyata yang selama ini ku banggakan. Tidak layak untuk dibanggakan sama sekali. Anakku yang selama ini aku bela, aku jaga. Tidak tahu diri sama sekali. Gelisah, capek hati dengan satu kalimat itu. Na'udzubillah. Air matanya menetes Pak. Sek. Diijabah sama Allah. Rintihannya. Apa yang terjadi? Saya persingkat ceritanya Pak. Usaha si anak ini karena kepengen setelah mengumpulkan rezekinya ditabung dan jadi ini jadi itu, kemudian pulang bawa modal buat merintis usaha. Usahanya berjalan. Tiba-tiba sek. Apa bahasanya? Ente. Bubar. Merintis lagi. Gagal lagi. Merintis lagi. Gagal lagi. Apa yang terjadi? Kurang terus. Itu ucapannya siapa itu? Buat sendiri aja masih kurang. Kurang terus. Subhanallah. Ini untungnya si suaminya segera sadar. Apa ya yang terjadi padahal secara matematika bisnis nih, secara sistem manajemen semuanya udah bagus. Tapi kenapa gagal? Sadar si suaminya ini. Atau mungkin kalimatku dulu kepada orang tuaku yang keliru.
setelah merenung, dia sadar betul, pasti ada yang salah pada kita. Bicara kepada istrinya, kemudian datang mereka keduanya, bersimpuh, menangis di kaki ibunya itu. Subhanallah. Singkat cerita, Allah yang namanya orang tua diminta maaf sama anaknya, minta ridhonya, minta ikhlasnya, minta maafnya. Kira-kira dimaafin gak Pak? Pasti dimaafin orang tua kok. Dimaafin. Dengan izin Allah, setelah dapat ridhonya orang tua sudah memaafkannya, orang tua sudah memakluminya. Subhanallah, dari usaha yang sangat-sangat secara logika ya nggak menguntungkan, Allah angkat derajatnya, naik. Jadi jalannya sukses, mapan, sampai hari ini Pak, sukses. Secara zahiriyah ya sukses kan dilihat dari ya materi lah intinya itu. Dan ibadahnya pun jadi istiqomah gitu loh. Ini penting saya ceritakan dan silahkan ambil ibrahnya. Dari kisah ini ada ngebentak atau ngebentak yang dalam kalimat-kalimat yang kasar, tidak ada. Oleh karena itu jaga betul, wabil khusus yang anak-anak muda di sini saya lihat ada anak-anak ya. Dan orang tua juga yang lagi belajar jadi orang tua, khususnya kayak saya ini, kadang lihat anak kan ya Allah tingkahnya benar-benar menguji kesabaran orang tua. Jangan mudah kelepasan, jangan mudah melepaskan kalimat-kalimat yang justru malah membahayakan si anak itu sendiri. Doakan, betapapun kita itu lagi keselnya luar biasa. Jadi bukan sumpah serapah, tapi doa yang mengalir dari orang tua. Dan jadi anak juga harus insaf. Yang namanya anak di mata orang tua, ya nggak ada benernya, biasa itu. Bener Pak ya? Anak di mata orang tua nggak ada benernya. Selalu ada saja kesalahannya. Mirip dengan mahasiswa yang lagi bikin skripsi, bikin apa sajalah yang jadi tugasnya dosen. Udah nyari judulnya aja susah, ngetiknya lama, udah jadi berlembar-lembar disetorkan, dicoret-coret lagi gitu ya. Yang gitu, salah saja. Ketika diulang gak jauh beda halaman doang, malah bener. Ya begitulah. Sama dengan anak dengan orang tua, di mata orang tua ya gitu. Kita nggak perlu sampai kemudian menyalahkan orang tua, apalagi sampai berdoa, ya Allah aku ridho, ya orang tua udah sepuh kalau engkau mau ambil. Ya Allah itu jimat Pak. Tahu jimat? Siji kudu di rumat. Itu namanya jimat. Jimat yang sebenarnya itu bukan keris, bukan ake, bukan yang lain-lain. Jimat kita yang sebenarnya ya adalah orang tua kita. Sampai-sampai ada guru-guru kami. Dan dalam hadis juga banyak kita temukan. Ini yang saya ceritakan adalah salah satu nasihat dari guru kami. Ketika ada orang rajin berziarah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari seorang alim ke alim yang lain, apa boleh berziarah? Ya boleh. Wong memang ada tuntunannya berziarah kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh untuk mengambil ibrahnya, pelajarannya, boleh. Nah, tapi beliau juga mengajarkan begini, jangan jauh-jauh kalian ingin mencari nilai kebaikan dari orang yang sudah meninggal, hatta dia seorang kiai, hatta dia seorang ulama, atau wali sekalipun. Kalau engkau masih punya orang tua, sedang orang tuamu, engkau sia-siakan. Datang lebih dulu ke orang tuamu. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Jadi kadang orang hari ini itu kebalik. Ke orang lain dimuliakan, diistimewakan. Justru orang tua malah disia-siakan. Mencari doa dari satu tempat ke tempat yang lain. Justru inti sumber doa dan ridhonya Allah malah dilewati. Kan maaf, kurang cerdas namanya Pak. Jangan bilang bodoh ya. Itu kurang cerdas. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus kita lakukan untuk bakti kita kepada kedua orang tua yang masih hidup? Gembirakan hatinya. Senangkan. Berikan yang kita mampu, yang terbaik. Karena 1000% saya mau, bukan 100% lagi Pak. Kalau saya pribadi yakin
ketika kita benar-benar mampu melayani orang tua dengan baik, ta'zimnya kita, birrul walidaynya, kita benar-benar terjaga. Insya Allah itu adalah pintu surga di antara pintu-pintu surga yang Allah siapkan. Tapi kalau kita sia-siakan, ya siap-siap saja. Berarti kita melewatkan pintu di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun tidak sedikit dari kita setelah sadar, setelah insaf, setelah tahu betapa pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, justru orang tua sudah tidak ada. Nah ini penting, ingin saya ingatkan berkali-kali dan tidak akan pernah saya bosan ketika mengingatkan kepada siapapun dimanapun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah SAW pun pernah ditanya. Pada suatu ketika datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautiha. Wahai Rasulullah, adakah masih dapat saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua, bapak ibu saya, setelah mereka meninggal dunia ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, qala na'am, masih bisa berbuat baik, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Caranya apa? As-salatu alaihima. Yang pertama selalu mendoakan keduanya. Doakan keduanya. Kemudian wal istighfaru lahuma. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Dan ini sesuai dengan perintah Allah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin Ansor, maksudnya orang-orang yang kemudian mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ini artinya kita diperintahkan oleh Allah mendoakan orang-orang yang terdahulu dari kita. Di antaranya termasuk di dalamnya adalah orang tua kita. Tapi memang harus satu channel, Pak. Alladzina sabaquna bil iman, yang seiman. Kalau beda iman, ya beda channel. Nggak nyambung. Harus seiman. Harus iman nyambung. Dalilnya jelas. Alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian ditutup dengan doa Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha penyayang, penyantun, lagi maha penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus serajin mungkin mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, wabil khusus orang tua kita. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ini hadisnya marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya begini, Pak. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Bahasa Indonesianya begini. Keadaan mayit di dalam kubur itu tak lain seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Kalau bahasa Jepangnya kelelep, Pak. Tahu kelelep? Ya kelelep. Jadi keadaan mayit di dalam kubur itu diibaratkan seperti orang tenggelam yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, da'watan talhaqquhu min abin au min akhin au shadiqin. Ia menunggu orang-orang tua kita, saudara kita yang di alam kubur itu menunggu doa yang dikirimkan dari siapa? Min abin, dari bapaknya,
au min akhin, atau dari saudaranya, au sadiqin, atau dari teman-temannya. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dan jika mereka dikirimi doa oleh yang hidup kepada orang yang mati, maka baginya nilai kebahagiaan yang luar biasa, lebih sangat digemari, disenangi dibandingkan dunia dan isinya. Wa inna Allah la yudkhilu ala ahli al-qubur minad du'a ahli al-ardi amsal al-jibal. Dan Allah itu mengirimkan doa-doa orang yang hidup kepada orang yang sudah mati itu di dalam kubur laksana gulungan-gulungan besar sebesar gunung-gunung. Nah, terus ditanya oleh sahabat yang bertanya tentang doa yang dikirimkan oleh kita kepada yang hidup kepada yang mati. Paling senang dikirimin doa apa? Wa inna hadayal ahya lil amwat al-istighfaru lahum. Dan hadiah terbaik yang paling disenangi oleh orang-orang yang telah mati dari orang yang hidup adalah istighfar. Permohonan ampun kita kepada mereka. Jadi kalau kita berdoa, beristighfar, ya jangan untuk sendiri saja, Pak. Astaghfirullahaladzim. Itu namanya buat sendiri. Itu egois namanya. Kalau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu juga masih untuk diri sendiri. Terus yang bawa orang tua yang mana? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, gitu loh Pak. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Belajar berkirim doa. Kita aja senang didoain kok. Kita pelit, itu namanya nggak pas itu loh. Kita kepengennya dibagi, nggak pernah mau berbagi. Kepengennya dikasih hadiah, nggak pernah mau berbagi hadiah. Padahal untuk orang tua kita sendiri. Nah, kalau di dalam doa mah insya Allah sudah hafal. Walaupun kadang juga kelewat. Rabbana firlana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sighorat. Kama rabbayani soghiro gitu loh. Itu jangan ketinggalan doa. Sepanjang apapun doa kita munajat bersama Allah, doa itu jangan kelewat. Rabbana Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini enggak boleh ketinggalan. Ini wajib ini. Ini wajib. Harus ke bawah di dalam doa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis di dalam Al-Qur'an di surat Muhammad juga Allah menegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ini jelas sekali. Fa'lam, ketahuilah, pahamilah, ngertilah. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya ia Allah, tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah. Wastaghfir, dan mohonlah ampun lidzambika, karena dosa-dosa kalian, walil mu'minina wal mukminat, dan juga untuk orang-orang yang mukmin dan mukminat. Ini disebut enggak yang mati saja atau yang hidup saja? Enggak kan? Berarti berlaku yang hidup dan yang mati. Ya Allah, Quran loh yang ngajarin. Jadi kalau misalnya menganggap bahwa doa kita kepada orang yang sudah lebih dulu itu enggak nyampe, berarti enggak menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, bahkan ketika kita nyolatin mayit, sering nyolatin mayit Pak. Yang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu itu pasti jarang jawabnya. Bapak-bapak sering nyolatin mayit ya Pak ya? Di dalam sholat mayit itu di rakaat ketiga, di takbir yang ketiga, itu isinya apa? Isinya doa. Doanya apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nabi menegaskan, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian mensolati mayit, maka ikhlaskanlah kalian doa untuk si mayit, yang ikhlas doanya. Maka kalau kita itu hidup di Cipondoh dan sekitarnya itu bersyukur Pak, asli. Ketika ada saudara, tetangga, teman kita meninggal, itu kompak, tetangga kanan kiri itu saling membantu,
ngopenin kalau bahasa kami, mengurusi jenazahnya dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai penguburannya. Subhanallah, saling kerjasama gotong royong tetangga itu kompak. Dan untuk mensolati tidak harus pakai macam-macam, cukup ngajak aja. Soal banyak atau tidaknya ya mudah-mudahan tergantung amal kita. Tapi saya pernah Pak, saya kaget ngurut dada. Itu nggak jauh, masih daerah Tangerang kok. Cuman daerah Tangerang Selatan sono. Atas ada satu daerah, saya nggak sebut daerah, pokoknya daerah wilayah Bintaro lah sono. Pinggirannya atau tengahnya, ada pokoknya. Untuk mensolati keluarganya yang meninggal, itu harus pakai cuan Pak. Harus pakai duit itu. Ngundang orang, bener Pak. Pernah ketemu nggak daerah seperti itu? Ada ya. Untuk nyolatin harus wani piro, wong piro. Ada yang seperti itu. Bersyukur kita hidup di sekitar Cipondo dan sekitarnya, ya Allah. Gak usah pakai begitu. Kenapa? Rasulullah udah jelasin. Apabila kalian mensolati mayit, fa'akhlisu lahu du'a. Suruh yang ikhlas doanya. Kalau Allahu Akbar, ini cuma 5.000 nih. Ikhlas gak kira-kira? Allahu Akbar ke 5.000, Allahu Akbar 10.000. Masa juragan yang mati cuma 10.000? Allahu Akbar. Kira-kira yang bagi siapa nih ya? Bukannya doa yang dibaca nih, yang diingat, yang mau dibagi-bagi. Bersyukur lah, demi Allah bersyukur. Maka saya demen hidup di sekitar Cipondo ini. Alhamdulillah, walaupun masih ada rezeki rada jauh di Cisauk, masih bolak-balik Cipondo, kangen sama Pak Haji Damir. Amin ya robbal alamin. Dan jemaah yang lain, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Bahkan Nabi SAW ketika selesai menguburkan jenazah, karena Rasulullah SAW idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li ahikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-an yus'al. Nabi itu setiap kali selesai menguburkan jenazah, enggak langsung pergi, berdiri dulu di pinggir liang lahat yang baru saja untuk menanam jasadnya sahabat. Kemudian beliau itu bersabda, istaghfiru li ahikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit. Mintakan kepada Allah kekuatan, ketetapan hatinya. Fa innahu al-an yus'al. Karena saat ini dia sedang akan ditanya. Itu Nabi yang nyuruh loh. Maka ada sebagian orang, ulama yang kemudian mengajarkan ada talqin qoblal maut, ada talqin ba'dad dafn. Ada talqin sebelum mati, yaitu ketika orang naza, ketika orang sakaratul maut, dituntun la ilaha illallah. Ada talqin ba'dad dafn, ada talqin setelah mati, setelah penguburan jenazah. Nah, itu sebagian. Bagi yang tidak mau ya nggak apa-apa. Tapi dari hadis ini menggambarkan betapa orang yang di dalam kubur itu masih mengambil manfaat apabila orang yang di atas kubur itu memberitahu hal-hal yang akan terjadi. Itulah Nabi yang bilang, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampunan untuk saudara kalian dan mohonkan kepada Allah kekuatan karena saat ini dia akan ditanya. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Nabi. Bahkan 3 hari setelah perang Badar, Pak. 3 hari setelah perang Badar. Baca sejarah tentang perang Badar, Pak. Perang Badar, tentara umat Islam itu berapa banyak? Ahlul Badar berapa banyak? 313 sahabat ya. Nah, yang syahid ketika perang Badar berapa orang? Ayo. 70 kebanyakan. Berapa yang syahid? Baca enggak? Yang syahid itu hanya 14, Pak. Yang syahid waktu perang Badar itu hanya 14. Kalau orang kafir 70 lebih. Nah, ketika 3 hari setelah perang Badar itu terjadi, Rasulullah kembali ke
ke Lembah Badar. Dalam rangka apa? Mengumpulkan sahabat-sahabat yang gugur itu, kemudian memakamkannya. Dan diurut sesuai dengan paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, udah dimakamkan yang gugur, yang syahid. Kemudian Nabi juga bikin liang lahat yang rada besar untuk menimbun bangkainya orang-orang kafir Quraisy. Nah, bahasanya kasar ya. Karena orang kafir, untuk menimbun bangkainya orang-orang kafir. Nah, setelah ditimbun tuh bangkainya orang-orang kafir, Nabi berdiri di sampingnya lahat itu dan berseru, "Ya Aba Jahal bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan." Kalau bahasa Indonesianya begini, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapatkan kenyataan dari apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Nah, kemudian Rasulullah menegaskan, sungguh aku telah mendapatkan kenyataan dari apa yang dijanjikan oleh Tuhanku. Kemudian Sayyidina Umar nyolek Rasulullah. Sayyidina Umar kan logis pakainya. Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka kan sudah mati. Bagaimana mereka bisa menjawab? Mereka kan sudah jadi bangkai ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sumpah loh Nabi jawabannya. Ma antum bi asma' lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna ayyajibu. Wahai Umar, kalian tidak lebih mendengar dari apa yang aku ucapkan dibanding mereka. Akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Hadisnya sahih. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 3976. Ini jelas bahwa mereka masih sangat bisa mendengar, cuman tidak bisa menjawab. Jadi kalau ada anak keturunannya, tetangga saudaranya memohonkan ampun, mendoakan kepada yang meninggal, dengar nggak? Dengar. Tahu nggak? Tahu. Hanya saja mereka nggak dikasih kemampuan untuk menjawab. Nah, jadi cukup ya untuk jadi dalil bahwa cara berbakti kepada orang tua, banyak-banyakin istighfar kepada kedua orang tua kita. Kemudian perbanyak baca Al-Quran, yang ketika baca Al-Quran kita hadiahkan nilai pahala Al-Quran itu kepada kedua orang tua. Kalau ada pendapat yang mengatakan kalau yang membaca anak itu otomatis tanpa harus diniatkan dihadiahkan, itu udah orang tua udah ikut dapat pahalanya. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan waman addabahu wa 'allamahu razaqahullahu syafa'atahu. Siapa yang sudah mendidik anak dan mengajari anak dengan sebaik-baik pendidikan dan pengajaran, maka setiap kebaikan anaknya orang tua dapat nilai kebaikan pahalanya. Itu otomatis. Kalau orang tua sudah ngedidik. Jadi kalau anak itu baca Quran, baik, soleh, dengan sendirinya orang tua menerima, panen pahalanya. Kemudian apalagi yang harus dilakukan oleh anak atau kita semua yang sudah ditinggal orang tua, kepengin membalas kebaikan orang tua. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kalau dibahas agak panjang, tapi intinya saja. Kalau orang tua kita dulu waktu sakit pernah ninggalin puasa Ramadan khususnya. Nah, itu paling bagus adalah diqodho oleh anak turunannya, Pak. Dalilnya ada. Disebutkan di sini sebuah hadis Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang wanita. Ja'at imra'atun ila Rasulullah SAW faqalat, dan si perempuan itu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhrin." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya ibu, sebelum dia meninggal sebelum dia meninggal dia itu punya janji untuk puasa. Fa asumu anha, apakah aku boleh berpuasa untuknya?
Dijawab oleh Rasulullah, qala ara'aiti law kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha? Qalat na'am. Fasumi an ummiki. Jadi apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apakah engkau jika punya utang wajib enggak ngebayar? Wajib ya Rasulullah. Maka begitu pula utang yang harus ditunaikan oleh ibumu, tunaikan olehmu. Maka kemudian di sini fasumi an ummi, berpuasalah untuk ibumu. Ini perintah Rasulullah loh. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab As-Syiyam. Nah, jadi jangan kemudian dibiarkan Pak, itu hutang. Nah, kita kan sering kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ada muwakalah. Ibu-ibu paham nggak muwakalah Bapak Ibu? Ada mewakili keluarga. Assalamualaikum, kami dari keluarga, gitu kan ya? Apabila ada hukum hakul adami, mulai hari ini sudah silakan hubungin anak keturunannya, istrinya atau suaminya yang meninggal, tergantung siapa. Nah, atau anak keturunannya. Itu tahu apa itu? Tujuannya Pak? Itu adalah yang disebutkan muwakalah. Menyerahkan kewajiban yang ditanggung oleh si jenazah kepada yang masih hidup. Agar si jenazah, si mayit ini datang kepada Allah sudah nggak bawa beban hakul adami itu. Terus bagusnya kapan? Sebelum disolati. Bagusnya itu. Bukan setelah sholat. Wong Nabi itu pernah lewat jenazah seorang sahabat. Ketika beliau kemudian mau nyolatin, satu langkah tertahan. Beliau nanya, apakah si jenazah itu punya hutang? Dijawab oleh salah satu sahabat yang lain, punya ya Rasulullah. Beliau mundur lagi, nggak jadi sholatin, nggak jadi nyolatin orang yang punya hutang. Maka ketika hutang itu kemudian wakilah yang menanggung hutangnya, yang meninggal dunia itu Abu Dzar kalau nggak salah, ditanggung oleh beliau. Baru Nabi kemudian mensolati. Artinya apa? Yang bagus itu muwakalahnya, serah terimanya, pengambil alihan kewajiban itu sebelum sholat jenazah. Ya ini udah bagus ada walaupun kadang kurang tepat. Setelah sholat baru Assalamualaikum saya mewakili gitu ya. Biasanya Pak ya. Halo? Ada enggak? Nah, saya ingatkan yang tepat itu sebelum disolati, yang tepat gitu loh. Jadi bukan sesudah disolati, apalagi setelah dikubur. Tapi yang masih lumayan daripada tidak sama sekali. Namanya juga harus diingatkan kan? Tugasnya kiai ustadz yang ngaji seperti saya yang mengingatkan, yang tepat itu sebelum, bukan sesudah, apalagi setelah dimakamkan. Ya. Biar ketika dikuburkan, dia tidak ada hal-hal lagi yang terkait dengan hakul adami. Karena apa? Banyak sekali bahaya hutang Pak. Di antaranya, walaupun dia adalah orang yang syahid, jatahnya surganya Allah. Ya berat Pak kalau nunggal hutang. Tertahan, jatah surganya tertahan. Baik. Yang berikutnya pahala sedekah. Bersedekahlah, mohon kepada Allah. Dengan sedekah, kemudian kita memperoleh pahala, dan kita juga tetap hadiahkan kepada kedua orang tua. Kemudian ini juga panjang, tapi insya Allah sudah paham semuanya. Ada pahala haji. Kalau orang tua kita belum haji, kita udah sukses hajikan orang tua. Itu juga bagian dari birrul walidain. Ini diantaranya Bapak Ibu yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting berusahalah sebaik mungkin, sekuat mungkin kita beramal, kita berbuat baik dan niatkan kebaikan kita karena Allah semata. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan pelit, tidak akan mengurangi kebaikan yang kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Kalau kita ngaku cinta kepada orang tua, perbanyaklah doa untuk mereka. Perbanyaklah amal-amal yang justru akan meringankan beliau-beliau. Di antaranya pahala itu tadi. Sedekah, pahala, bahkan mungkin di bab lain ada orang yang menghadiahkan pahala kurban. Ada. Karena Rasulullah SAW juga pernah berkorban dengan niat ini dariku dan ini untuk keluargaku. Satu kambing. Kemudian satu kambing lagi diniatkan ini untukku dan ini untuk
umatku. Nah itu nggak disebutkan kan umat yang masih hidup atau yang sudah mati. Artinya apa? Berlaku di situ. Tapi ada keterangan yang lain, kalau memang tidak ada wasiat ya tidak harus. Kalau ada wasiat itu lebih utama. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini materi pagi hari ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Monggo silahkan apabila ada yang ingin bertanya.